Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Pada saat berikutnya, di lembah di bawah, beruang yang kejam di bumi meraung ke atas lagi. Chu Xingyun berkata, "Oke, kurang bergosip, Anda melanjutkan." Mengangguk dengan penuh semangat, keluarga 5 anak Yan San mulai bergerak lagi. Yang pertama memulai adalah Lu Zixiao. Di antara penjelajahan tangan kanan, serangkaian 7 lunar petir menjerit dan melesat ke arah Xiong Biao, badai bumi di lembah. Pada saat yang sama, Lu Qingxuan di sebelahnya tidak berhenti. Di antara pengangkatan tangan kanannya, kobaran cahaya terbungkus rune guntur, jatuh perlahan ke lembah. Dalam serangkaian raungan, beruang kekerasan bumi berhasil memblokir 7 simbol guntur berturut-turut dengan tangannya. Tetapi dengan guntur dan tanda api yang menghanguskan Lu Qingxuan, dia akhirnya meledak lagi. Di udara, tepat ketika beruang yang kejam itu terbang kembali ke langit. Sosok yang kuat melompat keluar dari tanah. Menghadapi beruang kekerasan bumi yang mundur, sosok raksasa itu menabrak kepala beruang kekerasan bumi. Dalam suara membosankan, sinar spiral emas langsung menembus kepala beruang yang kejam di bumi. Meskipun beruang badai bumi ini memiliki ranah kaisar, tetapi bahkan Kaisar Zun tidak mungkin untuk melatih otak sekuat baja. Oleh karena itu, di bawah pukulan Yan San, meskipun kepala beruang badai bumi masih utuh, tulang-tulangnya masih bisa dihancurkan. Namun faktanya, di bawah otak beruang badai bumi, semua otak telah benar-benar hancur, dan itu benar-benar menjadi tumpukan pasta. Dengan pukulan, tubuh beruang ganas bumi langsung meledak menjadi cahaya warna-warni, perlahan-lahan menghilang. Saat berikutnya, raungan keras lainnya datang dari lembah. Melihat sekeliling, di tengah-tengah lembah, seorang lelaki berdiri, seekor kera raksasa setinggi lebih dari 9 meter, melambaikan tangannya dengan panik, memukulkan dadanya, meraung keras. Menghadapi adegan ini, Yan San tidak takut. Tubuh itu terbalik, Yan San jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Lu Zixiao dan Lu Qingxuan sekali lagi mengorbankan Seven Layer Thunder Fire Rune, dan Sun Thunder Fire Rune, menembak ke arah kera raksasa. Menghadapi pemandangan ini, kera raksasa purba itu langsung berubah menjadi hantu, dan langsung muncul ratusan meter. Memegang tinju besar, kera raksasa kuno menerbangkan seni bela diri katak yang dikendalikan oleh Yandu dengan ribuan kilometer, dan langsung menghantam tebing lembah. Adapun rune petir dari Lu Zixiao dan Lu Qingxuan, semuanya gagal. Pada saat itu, kera raksasa archaik mengecam Yandu dengan sebuah pukulan. Sosok tebal melompat keluar dari tanah. Di antara dua tinju, Yan San mengeluarkan selusin trekking. Namun, dalam menghadapi serangan Yan San, kera raksasa archaik, meskipun sangat besar, tidak canggung sama sekali. Seperti kera yang fleksibel, kera raksasa kuno itu berkedip dan bertarung, mengelak menangkis, dan memblokir semua tinju Yan San. Terlepas dari kekuatan menembus gunung Yan San, ia terus menembak melalui tendon, dan sinar spiral emas terus-menerus melewati tubuh kera raksasa kuno dan menembak ke kekosongan tak berujung di belakangnya. Namun, kerusakan semacam ini sulit bagi kera besar Taigu di ranah kaisar untuk menghasilkan terlalu banyak efek. Kecuali jika dibombardir di jantung dan otak, kera Taiko akan menyakitkan dan terluka, tetapi mereka tidak akan pernah terbunuh. Akhirnya, setelah membenturkan selusin pukulan berturut-turut, Taiko Giant AP mengecam Yan San. Awalnya, saya ingin datang di Yanshan. Selama gunung itu bisa ditampilkan tanpa batas, bukankah dia tidak terkalahkan dengan segera? Tetapi ternyata itu tidak mudah. Menghadapi tanda petir dari Lu Zixiao dan Lu Qingxuan, terlalu mudah bagi kera raksasa kuno untuk menghindar. Meskipun tidak mungkin untuk melakukan flash setiap kali, sebagian besar rune petir telah jatuh ke ruang kosong. Dengan Yan San sendiri, dia bahkan tidak bisa menyentuh jantung kera raksasa archaik. Belum lagi, pukulan itu mengenai kepala lawan. Apalagi yang paling mengganggu keluarga Yanshan adalah, bagaimanapun, ini adalah Fata Morgana, bukan dunia nyata. Di sini, meskipun mereka dapat melepaskan bakat Wuling tanpa batas, tetapi begitu mereka kembali ke dunia nyata, dan begitu mereka mencapai leluhur, mereka tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dan jangan lupa bahwa sebagai lawan memiliki seluruh tim yang terdiri dari 5 biksu, dan mereka tidak akan pernah diberi kesempatan untuk memainkan 1 dari 5. Dan yang paling penting, tim-tim top itu juga harus memiliki kapten darah kerajaan, itulah lawan yang sebenarnya. Bahkan jika Yan San, dia berlatih mendaki gunung dengan ekstrim. Itu hanya bisa memainkan hingga 9 catatan melalui pegunungan. Jiu Ji akan membunuh 5 lawan, lalu, dia hanya bisa memukul 4 pukulan paling banyak. Kalau tidak begitu si pembunuh hilang, mereka mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan lawan. Melihat keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, bertempur gila melawan kera raksasa, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar.
Meskipun keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang sangat pintar, namun untuk saat ini, kesenjangannya masih terlalu besar. Bahkan dengan 5 lawan 1, mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan seorang biarawan dari 10.000 ras. Di antara pertempuran sengit, setengah jam berlalu dengan cepat. Akhirnya, dengan kerja sama Yanshan dan Yandu, Lu Zixiao dan Lu Qingxuan ditahan. Lu Qingyao akhirnya menemukan kesempatan, tiba-tiba muncul, sengatan, melumpuhkan sisi lain lengan kiri. Sementara lengan kiri lawan lumpuh dan tidak bisa menutupi waktu, Yansan memukul jantung Taiko Ape dengan pukulan. Di bawah kekuatan yang kuat dari penjelajahan melalui pegunungan, kera raksasa archaik akhirnya menetap di sana. Setelah itu, Yansan melintasi gunung dan langsung menembus kepala kera besar Taiko, memancungnya di tempat. Di antara napas yang keras, keluarga 5 anak Yansan tidak bisa tidak bersemangat. Apakah itu seorang beku? Mungkin, mereka bisa bertarung. Melihat keluarga Yansan dari 5 bersemangat, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. 5 hit 1, dan 5 hit 5 itu dua hal yang sangat berbeda. Untuk memungkinkan keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang untuk memiliki pemahaman yang bijaksana, Chu Xingyun mengayunkan tangan kanannya bersama untuk membentuk 5 tokoh besar. Melihat sekeliling, ada 4 sosok di lembah, 1 besar dan 4 kecil. Di antara mereka, sosok terbesar adalah ular sanca raksasa dengan panjang tubuh lebih dari 100 meter. 4 ular sanca lebih dari 10 meter, 2 di antaranya memiliki sayap di bawah tulang rusuk mereka. Dan 2 ular sanca lainnya berwarna kuning, dan mata mereka suram dan menakutkan. Melihat keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, Chu Xingyun berkata, ini adalah rekor terakhir dari puluhan ribu balapan di dunia. Tim ke-100, Anda bisa mencoba bermain melawan mereka. Peringkat 100. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan segera melebarkan mata mereka. Ada puluhan ribu ras di dunia langit berbintang ini. Mereka yang bisa menempati peringkat 100 besar adalah semua ras kuno yang berbakat. Bahkan sejauh zaman kuno, nenek moyang ras ini telah muncul dengan bangga di dunia ini. Dalam menghadapi tim Wanzu sebelumnya, dan tim dengan catatan total 100 keluarga Yanshan, mereka tahu bahwa selama mereka berpartisipasi dalam Wanzu Dabi. Lalu, tim seperti ini, mereka ditakdirkan untuk melihat banyak. Mulai sekarang, mereka ingin tahu seberapa jauh tim mereka dari tim ini. Dengan suara gemuruh, Yansan terjun ke tanah dan melompat ke arah lembah. Pada saat yang sama, Yandu mengendarai katak beracun, Volley melompat dari lembah, Volley menyelam ke arah lembah. Menghadapi pemandangan ini, kelima ular sanca di lembah bergerak untuk pertama kalinya. Yang pertama bergerak adalah 2 ular sanca bergaris. Di antara sayap-sayap daging, 2 ular sanca langsung berubah menjadi 2 hantu, bergegas menuju Yandu. Sebelum Yandu bisa mengerti apa yang sedang terjadi, kedua ular sanca itu mengikat kodok beracun Yandu ke dalam kepiting besar. Di bawah keadaan 2 ular terbang, Yandu apalagi menyerang, dan bahkan tidak bisa melambaikan tangannya. Hanya masalah waktu sebelum kekalahan Yandu dikalahkan oleh 2 kekuatan. Terlepas dari kendali Yan Poison, Poison Toad memuntahkan kabut beracun dengan tergesa-gesa. Namun, makhluk seperti piton kebal terhadap semua racun, kabut beracun seperti itu hanya akan membuat mereka merasa nyaman, tetapi tidak akan menderita bahaya. Dalam raungan tumpul, di bawah cekikan 2 ular terbang, katak beracun besar menghantam tanah dengan keras. Pada saat bersamaan, 2 ular piton bersahaja dengan garis-garis aneh di sekujur tubuh mereka juga bergerak. Di antara tikungan tubuh, kedua ular sanca itu langsung jatuh ke tanah. Momen selanjutnya, di bawah bumi, Yansan, yang datang jauh-jauh dari bumi, mengikuti jejak Yandu. Terjerat oleh 2 ular sanca raksasa, Yansan melepaskan tinjunya, dan bahkan berhenti bernapas. Kedua ular sanca bumi diseret, dan segera, tubuh Yansan diseret keluar. Dari kiri ke kanan, Yansan dan Yandu dan putranya terjerat oleh 2 ular piton terbang dan ular piton bumi, dan mereka tidak mau bergerak. Menghadapi ini, Lu Zixiao dan Lu Qingxuan tidak berani mengabaikan, dan segera merilis Seven Link Thunder Fire Rune dan Sun Thunder Fire Rune. Tepat saat mereka menyerang, di tengah lembah, piton raksasa 100 meter panjang perlahan membuka matanya. Momen selanjutnya, piton raksasa besar itu membuka mulutnya, dan 2 giginya yang tajam menjerit. Dalam suara tajam memecahkan langit, hanya 2 saat kemudian, 2 taring tajam menembus tubuh Lu Zixiao dan Lu Qingxuan. Pada saat terkena taring, Lu Zixiao dan Lu Qingxuan meledak ke langit, berubah menjadi cahaya berwarna-warni dan menghilang ke dalam kekosongan. Meskipun ini hanya fata morgana, itu tidak akan benar-benar mati. Namun, selama dipukul, itu berarti kematian. Jika Anda mengubahnya, ini adalah balapan yang nyata, maka Lu Zixiao dan Lu Qingxuan sudah mati. Setelah langsung membunuh Lu Zixiao dan Lu Qingxuan, piton raksasa itu perlahan-lahan menurunkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menelan Yansan dan Yan Poison. Dalam ledakan lembut, ular piton sepanjang 100 meter yang kokoh dan menakutkan itu sangat mudah, dan menelan ayah dan putra Yansan dan Yandu ke dalam perut.
Menghadapi pemandangan ini, Lu Qingyao, yang telah bersembunyi di kegelapan tidak bisa lagi bersembunyi. Pada saat piton raksasa itu menelan kepalanya dan menelan, sosok Lu Qingyao tiba-tiba muncul di kehampaan. Belati hitam di tangannya, menunjuk tajam ke arah mata kiri ular sanca, dimasukkan di masa lalu. Pada saat Lu Qingyao muncul, cahaya abu-abu melintas di mata piton raksasa. Dalam sekejap Lu Qingyao di udara langsung menjadi patung batu, benar-benar ketakutan. Tentu saja, yang disebut membatu di sini tidak berarti bahwa tubuh Lu Qingyao menjadi batu. Tetapi di sekeliling tubuhnya, batu-batu tebal mengembun, benar-benar menahannya. Saat Lu Qingyao ketakutan, ular piton raksasa itu menoleh dan menunggu keberadaan Lu Qingyao untuk menjatuhkannya ke dalam mulutnya. Golum. Tiba-tiba, Lu Qingyao ditelan oleh ular piton raksasa. Itu dia, 5 anggota keluarga Yanshan benar-benar terbunuh. Momen selanjutnya, di lembah, 5 ular besar dan 4 kecil secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, pucat, muncul di atas lembah. Melihat keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, Chu Xingyun berkata, 2 ular sanca terbang, serta ular sanca bumi, sama kuatnya dengan badai bumi yang ditanggung dan kera raksasa kuno. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, adapun Super Piton, yang memiliki darah kaisar, kekuatannya cukup kuat untuk membunuhmu sekarang. Menggelengkan kepalanya frustrasi, Yanshan berkata, sama sekali tidak perlu untuk Super Piton itu. Faktanya, 2 ular terbang, ditambah 2 ular piton bumi, sudah di luar kendali kami. Lu Zixiao menjawab, ya, dibandingkan dengan 5:1 dan 5-5, jaraknya terlalu besar. Dalam kasus 1 ke 1, 2 ular sanca bumi cukup untuk mengikat Yanshan dan racun Yan kepada mereka yang terjerat. 2 ular sanca terbang lainnya dapat mengikat Lu Zixiao dan Lu Qingxuan dan mencekiknya hidup-hidup. Yang tersisa, Lu Qingyao, tidak bisa melakukan apapun. Bahkan jika tidak ada Super Piton, hanya 2 hari terbang Piton, dan 2 Piton bumi, mereka masih tak terkalahkan, kehilangan. Setelah menarik napas panjang, Yan Du berkata ini hanya tim peringkat ke-100. Saya ingin tahu, apa yang akan menjadi 3 tim teratas. Menghadapi pertanyaan Yan Du, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, lupakan saja, kamu tidak perlu memikirkan 3 tim teratas itu hanya akan membuat kamu benar-benar pingsan. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, saya tidak pernah berpikir bahwa saya ingin Anda menjadi tim 10 besar. Selama tim 5 dari keluarga Yanshan bisa masuk 100 besar, Chu Xingyun akan puas. Adapun 3 tim teratas bersaing dengan tidak ada kemungkinan sama sekali. Melihat Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan datar, untuk sesaat, keluarga 5 Yan sangat penasaran. Betapa mengerikannya 3 tim teratas. Menjadi mudah tersapu oleh tim klan Piton, kepercayaan keluarga Yanshan dari 5 sangat terpukul. Yang paling mengkhawatirkan keluarga Yanshan adalah bahwa peringkat keluarga Piton hanya ke-100. Bahkan 100 tim teratas sangat kuat, seberapa kuat 3 tim teratas. Dengan rasa ingin tahu yang besar, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang sangat menuntut Chu Xingyun mensimulasikan betapa kuatnya 3 tim teratas. Menghadapi permintaan 5 keluarga Yanshan, Chu Xingyun tidak mau setuju. Lagi pula, kekuatan 3 tim teratas benar-benar terlalu kuat. Jika tidak baik, itu akan menyebabkan trauma yang sulit diperbaiki untuk psikologi keluarga Yanshan. Setelah kepercayaan diri benar-benar hancur, ini bukan hal yang baik untuk keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang. Tapi setelah pertimbangan yang cermat untuk sementara waktu, Chu Xingyun masih membuat keputusan untuk memuaskan keinginan mereka. Ini karena Chu Xingyun percaya pada kebijaksanaan mereka. Kenali diri Anda dan kenal satu sama lain sebelum Anda bisa memenangkan pertempuran. Bagi orang pintar, kepercayaan diri kurang penting. Bahkan tanpa rasa percaya diri, orang pintar akan menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri sesuai dengan perhitungan mereka sendiri untuk mengatasi kesulitan. Karena itu, tampaknya tidak masuk akal untuk menyembunyikannya. Tidak peduli seberapa kuat dan menakutkan lawannya. Mampu mengetahui segala sesuatu tentang lawan Anda di muka hanya baik dan tidak ada salahnya. Bagaimanapun juga, keluarga 5 orang Yanshan adalah makhluk terpintar di antara manusia. Jika Anda tidak bisa menang berdasarkan kebijaksanaan, kemudian dengan percaya diri, kemungkinannya kecil untuk menang. Di dunia ini, kebijaksanaan akan selalu menjadi senjata paling kuat. Tidak masalah apakah itu Kaisar Wu, Kaisar Zun, atau Kaisar Langit. Adapun alam leluhur itu bahkan lebih perlu dikatakan. Tuan leluhur, satu-satunya yang penting adalah kebijaksanaan. Setelah lama merenung, Chu Xingyun menarik napas dan dengan lambaian tangannya, ia mulai menempatkan peringkat 3 tim teratas secara virtual. Pada saat berikutnya, dalam ilusi hantu ada awan dan guntur. Gelombang auman yang tampaknya datang dari zaman kuno, 5 ketubuh yang berputar, berkelok-kelok dari timur ke barat, utara dan selatan, 4 arah. Pada saat yang sama, di bawah tanah di tengah lembah, seekor naga kuning bersahaja yang panjangnya lebih dari 100 meter muncul dari bawah tanah dan terjerat di lembah.
Di atas kubah langit, 4 naga raksasa dengan panjang lebih dari 100 meter, cakar terbang, dan awan terbang ke arah lembah. Di antara mereka, naga Aoki Timur, naga Platinum Barat, naga Air Hitam di utara, naga Api Merah di selatan, naga Loes Pusat. Masing-masing dari 5 naga memiliki darah kaisar. Cukup ambil naga, dan Anda dapat dengan mudah membunuh seluruh tim ular piton raksasa dengan satu orang. Segera, hijau, kuning, merah, putih, hitam, kayu keemasan, air, api, bumi. Total ada 5 naga, dengan naga kuning sebagai intinya. Dengan naga bumi pusat sebagai intinya. 4 naga raksasa dari timur, barat, selatan, dan utara mendesak energi. Momen selanjutnya, 15 naga menjerit di langit. Seiring dengan raungan panjang naga antara dunia dan langit, cahaya biru air melonjak liar. Saat berikutnya, dalam Fata Morgana, tiba-tiba berubah menjadi lautan. Naga ada di mana-mana ranah naga. Melihat adegan ini, mata Yan Sanmeng melebar dan berteriak ngeri. Dengan ekspresi kagum, Chu Xingyun berkata, ya, itu adalah darah dari 5 kaisar naga yang dapat berkumpul bersama untuk membangun ranah naga-naga di mana-mana. Di ranah naga, kekuatan individu keluarga naga meningkat 10 kali lipat dan kekuatan lawan berkurang 10 kali lipat. Dalam 4 lautan, hanya naga. Di bawah kerajaan yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkan naga dengan darah kaisar naga di alam naga. Melihat riak energi biru yang bergejolak seperti air laut, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang tercengang. Horor. Mengerikan. Tim Piton sekarang hanya memiliki 1 Piton garis keturunan kaisar. Dan tim klan naga ini, ke-5 anggota, semuanya memiliki darah kaisar. Ketika garis-garis darah dari 5 kaisar bersatu, Anda dapat meletakkan dunia naga-naga di mana-mana. Begitu memasuki ranah naga, kekuatan klan naga meningkat 10 kali lipat dan kekuatan klan lainnya berkurang 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa melawan naga di lautan. Hal yang paling membuat frustrasi tentang keluarga 5 Yanshan adalah, bahkan tanpa ranah naga ini, mereka jauh dari lawan klan naga. Bahkan, hanya dengan memilih seorang biarawan naga, Anda dapat dengan mudah menghancurkan mereka dan mengalahkan seluruh tim pelayan. Ini menunjukkan seberapa besar kesenjangannya. Melihat 5 naga raksasa dengan gigi terbuka dan cakar menari di ranah naga, ke-5 keluarga Yanshan semuanya sedikit tersesat. Mereka tidak bisa mencari tahu lawan macam apa yang bisa mereka lawan melawan ranah naga dari ras naga. Dalam keadaan linglung, kicauan King Yue terdengar dari cakrawala. Berteriak, timur, barat, selatan, utara. 4 arah, 4 sosok, seperti panah, bergegas menuju lembah. Melihat sekeliling, Oriental Aoki Phoenix, Phoenix Platinum Barat, Phoenix Api Merah di selatan, Blackwater Phoenix di utara, mengipasi sayapnya, panah itu melesat seperti lembah. Pada saat yang sama, lembah berada di tengah dan tanah bergetar. Di antara getaran langit dan bumi, bumi retak, magma dimuntahkan, dan daratan terangkat. Di bawah perhatian semua orang, gunung berapi superaktif yang menjulang tinggi naik perlahan dari bawah tanah. Takut, di antara getaran langit, seekor Phoenix raksasa bangkit dari magma di kawah gunung berapi superaktif. Di antara hamparan sayap, ada langit api dan hujan. 9 hari menari Phoenix ranah Phoenix. Melihat adegan ini, Lu Zixiao berteriak diam-diam. Melihat medan perang dengan kagum, Chu Xingyun mengangguk dalam hati, ya, satu-satunya wilayah yang dapat bersaing dengan dunia naga adalah dunia Phoenix. Yang disebut naga ada di mana-mana, tarian Phoenix adalah 9 hari. Hanya mereka yang bisa menjadi musuh satu sama lain adalah satu-satunya. Bidang Phoenix. Meskipun tidak meningkatkan kekuatan tempur suku Feng, itu tidak mengurangi kekuatan tempur masyarakat setempat. Namun, di bidang Phoenix, nyala api naik dan suhu akan terus meningkat. Apalagi perbaikan ini sangat cepat, tidak ada batasan. Suhu tinggi di bidang Phoenix sudah cukup untuk membakar bumi, sungai, dan laut. Bahkan jika naga itu tersembunyi di bawah laut, sulit untuk melarikan diri. Antara langit dan bumi, setengah adalah lautan dan setengahnya adalah nyala. Di atas kubah langit, lautan awan yang berapi-api bergulung hebat dan 5 burung Phoenix melonjak dengan bebas. Di atas bumi, air biru yang dalam berguguran dengan keras, dan 5 naga berenang bebas. Perang naga dan Phoenix secara resmi diluncurkan. Namun, cara perang ini benar-benar berbeda dari yang dibayangkan oleh 5 keluarga Yanshan. Ke-5 Phoenix tidak bisa menyerang laut dan bertarung melawan naga. Begitu memasuki ranah naga, kekuatan Phoenix juga akan berkurang 10 kali lipat. Dan di dunia naga, mereka menghadapi naga raksasa dengan kekuatan 10 kali lipat, mustahil untuk menang. Yang sama, ke-5 naga tidak berani menyerbu langit dan bertarung melawan Phoenix. Setelah Anda memasuki bidang Phoenix, Anda pasti akan meninggalkan laut dan meninggalkan ranah naga. Begitu mereka meninggalkan alam naga, mereka akan kehilangan pertumbuhan alam naga, dan kekuatan mereka tidak akan bertambah 10 kali lipat. Sebagai gantinya, ia kembali ke keadaan normal. Begitu mereka memasuki ranah Phoenix, mereka akan terbakar oleh api yang tak berujung. Selain itu, dengan berlalunya waktu, suhu bidang Fengzi akan menjadi gila dan meningkat tanpa batas.
Meskipun keluarga naga bisa terbang, namun dalam hal terbang sendiri, kecepatan dan fleksibilitas jauh lebih rendah daripada Phoenix. Bahkan jika itu naik di atas kubah langit, suku naga masih ingin mengejar ketinggalan dengan Phoenix dan akan dibunuh oleh layang-layang. Selain itu, Phoenix Maut dan Phoenix Claw Phoenix yang tidak bisa dihancurkan dapat dengan mudah menerobos pertahanan naga. Di atas kubah langit, Phoenix adalah raja yang tak terkalahkan. Akibatnya, orang-orang Feng tidak berani menyerang wilayah naga. Naga itu tidak akan menyerang wilayah Phoenix. Kalau tidak, itu murni tindakan pelecehan. Karena itu, dalam pertarungan antara naga dan Phoenix ini, pertarungan adalah untuk medan, pertarungan untuk budidaya, dan pertarungan adalah untuk mana. Mana sisi mana yang habis lebih dulu, domain sisi mana yang lebih dulu runtuh. Setelah lapangan runtuh, pertempuran itu hilang. Adapun apa yang disebut keterampilan tempur, keterampilan yang disebut teknik yang disebut, itu sama sekali tidak berguna. Tidak ada yang bisa mengunci figur orang Feng yang sulit ditangkap. Tidak ada yang bisa menabrak naga pintar di laut. Selain itu, bahkan jika itu mengenai, bahkan jika itu merusak lawan, itu tidak memiliki arti praktis. Berada di air laut, selama klan naga tidak terbunuh dalam hitungan detik, ia dapat menyembuhkan semua kerusakan secara instan dengan kekuatan air. Masalahnya adalah bahwa semua serangan dilemahkan oleh air laut 10 kali. Serangan yang telah dilemahkan 10 kali dibombardir pada naga yang telah diperkuat 10 kali, bahkan jika itu tidak kebal, itu tidak berbeda dari menggelitik. Belum lagi bahwa 5 biarawan Phoenix hanyalah puncak dari Kaisar Wu. Bahkan jika kelima biksu jenius itu adalah puncak Kaisar, tidak mungkin untuk melukai kelima naga di laut dalam. Dan untuk para biarawan kebangsaan Feng, para biarawan Phoenix dengan darah Kaisar Phoenix, bahkan jika mereka dibombardir, sebenarnya bukan masalah besar. Mereka dapat sepenuhnya menyerap kekuatan nyala api di langit dan merealisasikan Phoenix Nirvana. Di bidang Phoenix, para biarawan dari klan Phoenix dapat memiliki nirwana tanpa batas. Selama kerajaan Phoenix tidak mati, para biksu dari keluarga Phoenix adalah abadi. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat bersaing kedua belah pihak adalah domain. Mana sisi mana yang habis lebih dulu, sisi mana yang kalah. Menyaksikan pertempuran yang mengerikan ini tercengang, keluarga Yansan yang beranggotakan 5 orang tidak bisa menahan tawa. Langit penuh dengan api dan hujan, dan sejak itu awan api terus turun. Gelombang besar dievakuasi lurus ke atas, dan momentumnya luar biasa. Satu merah dan satu biru, dua bidang utama bertabrakan dengan keras, berdampak. Menghadapi dua tim seperti itu, bagaimana cara mengalahkan? Pikirkan tentang itu. Suatu ketika keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang memasuki laut dan bermain melawan naga. Kemudian, sekali di dalam air, kekuatan mereka akan melemah 10 kali lipat. Sementara mereka dilemahkan 10 kali, lawan mereka diperkuat 10 kali. Dengan mengatakan itu, beberapa orang mungkin tidak mengerti. Sederhananya, jika ada hiu di darat, dapatkah ia mengalahkan harimau atau singa? Jelas, hiu yang mendarat di pantai hanyalah sepotong daging besar, yang hanya bisa membiarkan harimau dan singa menggigit dan melahapnya. Jadi sebaliknya, begitu harimau dan singa jatuh ke laut, apa akibatnya? Tidak perlu diragukan, hiu manapun dapat dengan mudah merobek ribuan, ratusan harimau dan singa. Begitu berada di laut, harimau dan singa bukan satu-satunya kekuatan mereka telah berkurang lebih dari 10 kali lipat. Sebaliknya, kekuatan hiu di laut dalam tidak hanya meningkat 10 kali lipat. Dan jangan lupa, suku naga adalah suku naga, penguasa 4 lautan. Dibandingkan dengan hiu, kesombongan naga hampir tak terjangkau. Perlombaan naga dapat mengontrol air dari 4 lautan, dapat menggunakan kekuatan laut, dan dapat mencair ke laut. Meskipun hiu itu ganas, dalam analisis akhir itu hanya ikan yang lebih ganas. Jika Anda membandingkan hiu dengan jenderal, maka naga bukan raja atau kaisar. Di dunia kelautan, naga adalah dewa, Tuhan yang hidup. Tentunya, begitu memasuki wilayah naga, pertarungan berakhir. Hanya setengah naga darah setan yang bisa mengalahkan naga di laut. Faktanya, hiu adalah salah satu ras utama setan setengah darah naga. Karena tidak mungkin bertarung melawan naga, bagaimana dengan Phoenix? Tidak perlu bicara lagi. Begitu memasuki ranah Phoenix, mereka akan terus menderita dari kobaran api. Dari sudut pandang tertentu, nyala api di bidang Phoenix bersama-sama diletakkan oleh 5 biksu dari Phoenix. Setelah Anda memasuki alam Phoenix, Anda harus menahan serangan api terus-menerus dari 5 biksu Phoenix. Apalagi, serangan seperti itu masih diliput oleh seluruh wilayah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Selama Anda memasuki ranah Phoenix, Anda harus terus membakar. Selain itu, dengan berlalunya waktu, suhu bidang Fengzi akan meningkat secara gila-gilaan pada kecepatan yang tidak terbayangkan. Selain itu, tidak ada batasan untuk peningkatan ini. Di bidang Phoenix, setiap kali waktu berlalu, suhu nyala akan meroket ribuan derajat, atau bahkan ribuan derajat. Waktu bertarung sedikit lebih lama, dan nyala api yang melonjak cukup untuk membakar semua lawan hidup. Masalahnya adalah, bumi tidak ada habisnya, langit luas. Tidak mungkin untuk mengejar jejak para biarawan dari keluarga Phoenix di langit yang tak terbatas.
Kecepatan Phoenix adalah yang pertama di dunia. Di dunia ini, hanya keluarga Feng yang mengejar orang lain, dan tidak ada yang pernah mengejar keluarga Feng. Terlebih lagi, jika Anda mundur 10.000 langkah, bagaimana jika Anda mengejar ketinggalan? Bagaimana jika Anda membunuh biksu Feng Clan? Selama wilayah Phoenix tidak rusak, para beku Phoenix dapat memiliki nirwana Phoenix yang tak terbatas dan tidak pernah mati. Jika Anda ingin mengalahkan klan Phoenix, Anda harus terlebih dahulu mematahkan bidang Phoenix. Dan kerajaan hanya bisa dihancurkan dengan kerajaan lain. Melihat sekeliling, 5 naga dengan panjang 100 meter, dan 5 Phoenix raksasa dengan sayap menyebar 100 meter. Semua memiliki darah kaisar. Bidang ini hanya bisa terinspirasi oleh darah kaisar. Tanpa darah kaisar, tidak mungkin untuk membangun kerajaan. Kelima naga ini, dan 5 burung Phoenix raksasa semuanya memiliki darah kaisar, sehingga mereka dapat membangun kerajaan berdasarkan puncak kaisar. Jika tidak ada darah kaisar, Anda harus pergi ke alam kaisar langit untuk membangun kerajaan Anda sendiri. Lihatlah klan naga yang mendesak ladang, dan klan Phoenix. Keluarga 5 anak Yansan benar-benar bodoh. Meskipun ini keluarga 5, semua memiliki kecerdasan yang sangat baik. Tetapi di hadapan celah yang sangat besar ini, bahkan jika mereka pintar, tidak ada cara untuk melakukannya. Di bawah kekuasaan absolut, semua strategi dan semua kebijaksanaan adalah konyol dan tidak berguna. Melihat keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang, hilang semangat, Chu Xingyun menghela nafas, dan dengan gelombang tangan yang besar, semua ilusi menghilang seketika. Menatap keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang, Chu Xingyun tahu bahwa kepercayaan diri mereka telah mengalami pukulan berat. Tapi, ini masalahnya. Dengan kekuatan 5 keluarga Yanshan saat ini, mereka ingin menghadapi naga, Phoenix dan klan Unicorn. Itu murni melamun dan hayalan. Naga, Phoenix, Unicorn, dan suku tidak menyombongkan diri. Sejak awal, naga, Phoenix, Unicorn dan suku sudah tak terkalahkan. Di antara mereka, klan naga adalah generasi pertama dari 10.000 klan tertinggi dan penguasa pertama alam semesta. Selanjutnya, suku naga, Phoenix, dan Kirin membentuk aliansi dan membentuk suku iblis. Menjadi generasi kedua dari keluarga tertinggi, penguasa kedua alam semesta. Dari awal, hingga hari ini, kekuatan seluruh dunia masih ada di tangan ketiga kelompok ini. Xing Chen Xianmen menyatukan semua ras kecuali 3 ras untuk bertarung melawan ras iblis. Meskipun, gerbang peri bintang mencapai kemenangan bertahap. Tapi, Xing Chen Xianmen ingin menyatukan semua suku dan mengalahkan klan iblis, tetapi masih membutuhkan perjuangan yang sulit. 10.000 kebangsaan diwakili oleh gerbang bintang. Bisakah kamu mengalahkan klan iblis? Bisakah itu menjadi leluhur baru dari 10.000 negara dan menjadi penguasa ketiga alam semesta? Masih sulit untuk mengatakan, ada terlalu banyak variabel. Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama. Akhirnya, membuka mulutnya, Yandu berkata, siapa yang memenangkan game ini pada akhirnya? Menghadapi pertanyaan Yandu, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, dengan kekuatan yang lebih dalam, balapan naga akhirnya menang. Mengangguk dengan jelas, Yandu Dao berkata, dengan cara ini, klan naga adalah tim yang menempati peringkat pertama di dunia sebelumnya. Menghadapi pertanyaan Yandu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Sebenarnya, klan Kilin yang menempati peringkat pertama pada akhirnya. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, suku Kirin terus-menerus mendominasi suku, tidak tahukah kamu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tidak bisa menahan rasa malu. Para biksu ras manusia hanya memiliki sedikit informasi tentang informasi orang Dabi. Ras manusia tingkat tinggi dilarang menyebarkan materi ini dalam ras manusia. Alasan mengapa Chu Xingyun tahu materi ini sebenarnya diperoleh dari database ras lain melalui avatar kelelawar bayangan darah. Di dalam ras manusia, sama sekali tidak ada informasi tentang perbandingan ras. Alasan untuk ini adalah bahwa pemikiran tokoh manusia top sebenarnya sama dengan yang dimiliki Chu Xingyun. Dibandingkan dengan ras yang kuat itu, ras manusia benar-benar terlalu besar. Terutama 3 ras, naga, Phoenix dan Unicorn, terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras manusia bekerja, tidak mungkin mengalahkan ketiga tim ini. Bagi umat manusia, yang terpenting adalah harapan. Setelah semua informasi benar-benar dipublikasikan, harapan umat manusia akan sepenuhnya hancur. Begitu manusia kehilangan harapan, itu akan benar-benar merosot. Manusia tanpa harapan tidak lain hanyalah orang mati berjalan. Anda tahu, meskipun ras manusia adalah kelompok kebijaksanaan yang lebih tinggi. Tetapi kebanyakan orang bukanlah orang bijak dengan kebijaksanaan super tinggi. Begitu Anda kehilangan harapan, Anda kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan motivasi untuk maju. Di dunia ini, ada terlalu sedikit yang tahu bagaimana melakukan sesuatu tetapi masih bekerja keras. Tidak peduli seberapa gigih seseorang, jika kepalanya menyentuh dinding selatan, ia akhirnya akan memutar kepalanya. Sebagian besar orang, ketika mereka tahu bahwa tembok selatan ada di sana, tidak akan berlalu lagi. Hanya orang-orang bijak atas yang tahu bahwa tembok selatan ada di sana. Jelas bahwa kepala telah mengenai tembok selatan sampai akhir, dan mereka masih berjuang keras.
Apa yang ingin dinaikkan oleh umat manusia adalah semua orang yang menabrak tembok selatan tanpa melihat ke belakang. Ketika 100.000, 1 juta, bahkan 10 juta, miliar juta martir. Dengan dahi mereka, dengan hidup mereka, dengan mereka semua untuk mengguncang dinding selatan. Bahkan jika kerusakan yang disebabkan oleh setiap orang sangat kecil, itu bahkan dapat diabaikan. Tapi mengumpulkan pasir menjadi menara, terakumulasi di bawah laut. Suatu hari, tembok selatan akan retak dan runtuh. Suatu hari, tembok selatan akan rusak. Pada saat itu, kebangkitan umat manusia tidak akan terhentikan. Namun, orang bijak yang serupa pria yang sama gigih, setelah semua terlalu sedikit. Oleh karena itu, informasi dari tim-tim top di 10.000 ras selalu menjadi rahasia besar, dan dilarang untuk mendistribusikannya. Ambil klan Terran sebagai contoh. Setelah Anda menemukan tim yang berperingkat ribuan, Anda bisa abstain. Kalau tidak, apalagi menang atau kalah. Bahkan jika Anda beruntung mengalahkan lawan Anda, saya takut bahwa anggota tim juga akan menderita banyak korban dan kehilangan kemungkinan untuk terus berpartisipasi. Setelah ratusan juta tahun penjelajahan, umat manusia telah dapat saling mengenal. Untuk tim perlombaan mana, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Sangat mudah untuk menghancurkan tim yang berlomba. Untuk tim yang berlomba, Anda harus mengakui kekalahan tanpa ragu-ragu. Ini telah disortir dengan jelas dan jelas. Para biksu dari Akademi Xuan Huang juga harus belajar dan memahami karakteristik dan karakteristik ras utama. Namun, para biksu dari Akademi Xuan Huang, yang perlu belajar dan memahami, selalu merupakan lawan yang cenderung diatasi. Adapun informasi tentang naga, phoenix, dan unicorn, tidak perlu dipahami. Belum lagi 3 balapan terkuat. Selama perlombaan peringkat dalam 1000 teratas tidak perlu tahu. Bagaimanapun, ras manusia tidak mungkin mengalahkan mereka. Meskipun Chu Xingyun tidak mendukung praktik ras manusia tingkat tinggi, dia bisa memahaminya. Meskipun, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia, sebenarnya adalah jenis orang yang gigih yang tidak memalingkan kepalanya ke tembok selatan. Namun, dalam pemahaman tradisional tentang ras manusia, bahkan jika Anda membenturkan kepala ke tembok selatan, Anda tidak tahu untuk melihat ke belakang, itu bodoh. Karena itu, sangat perlu untuk mempertahankan benih harapan bagi umat manusia. Menurut Chu Xingyun, banyak informasi dapat disembunyikan dari warga sipil untuk menghindari kepanikan mereka. Tapi, bahan-bahan ini seharusnya tidak disembunyikan dari para biarawan Akademi Xuan Huang. Paling tidak, seseorang tidak boleh bersembunyi dari para biarawan yang mungkin mewakili ras manusia dan berpartisipasi dalam ras 10.000 ras. Meskipun setelah memahami materi ini, kebanyakan orang akan kehilangan kepercayaan diri dan kehilangan semangat juang mereka. Tetapi yang benar-benar dapat ditinggalkan adalah pilar nyata umat manusia, dan kaum elit yang benar-benar dapat menolak umat manusia yang hebat. Apa yang benar-benar dibutuhkan umat manusia? Pasti pria pemberani yang tahu bahwa ada harimau di pegunungan dan lebih suka bepergian di pegunungan. Pasti aku tersenyum dari pedang ke langit, untuk menjaga kantong empedu dari 2 pahlawan Kunlun. Pasti aku yang merekomendasikan Suanyuan dengan darahku, mempertahankan relawan yang mengambil hati rakyat. Juga dari perspektif ini bahwa Chu Xingyun tidak menyembunyikan 5 keluarga Yanshan. Jujur menyajikan segala sesuatu di depan mereka. Jika mereka dapat menembus belenggu. Memiliki keberanian untuk menabrak tembok selatan tanpa melihat ke belakang. Milikilah keberanian untuk mengetahui bahwa ada harimau di gunung dan lebih suka bepergian di pegunungan. Memiliki pahlawan heroik dari generasi saya dari 2 pahlawan kesatria Kunlun yang tersenyum padaku dari pisau horizontal. Memiliki iman untuk mengabdikan diri pada keadilan. Seberapa kuat naga, phoenix, dan kirin. Sedini usia liar miliaran tahun yang lalu. Chu Xingyun pernah memerintahkan Demon Rache dan menghancurkan 3 ras ini. Karena dia bisa melakukannya sebelumnya, sekarang, dia masih bisa melakukannya. Langkah pertama ini dimulai dengan balapan besar ini. Meskipun, Chu Xingyun percaya bahwa keluarga 5 anak Yansan pada akhirnya akan mendapatkan kembali kepercayaan diri. Tetapi untuk saat ini, pukulan yang mereka derita terlalu besar. Naga dan Phoenix tirani seperti itu tidak mendapatkan yang pertama. Dan yang paling penting adalah, tidak hanya di dunia sebelumnya, tetapi dalam 10 juta tahun terakhir, hampir semua yang pertama telah diambil oleh suku Kirin. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, keluarga Kirin memang terlalu kuat. Memiliki tubuh yang kuat dari orc, sayap Phoenix, dan kepala dan ekor naga. Yang disebut unicorn adalah perpaduan tubuh harimau dan tubuh naga, dan kemudian memasukkan sepasang sayap Phoenix. Dari perspektif tertentu, keluarga Kirin memang yang paling seimbang dan sempurna. Awalnya, keluarga Yanshan ingin menonton naga, phoenix, unicorn dan 3 ras secara detail. Tetapi setelah menyaksikan pertempuran antara naga dan phoenix, mereka tidak lagi berani pergi untuk melihat gambar pertempuran Kirin. Bagaimanapun juga, sekuat naga dan phoenix, tidak ada lawan dari Kirin. Baca terus, mereka khawatir kepercayaan diri mereka akan hancur total. Melihat ekspresi kosong dari keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas.
Bahkan, di antara tiga keluarga naga, Phoenix dan Unicorn, yang terkuat adalah naga, bukan unicorn. Di bawah perlindungan laut, keluarga naga dapat menyerang dan mundur, itu bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan. Sejak Fajar Bumi, suku naga telah mengalahkan Phoenix dan suku Unicorn, dan telah menjadi generasi pertama dari 10.000 yang tertinggi, penguasa alam semesta. Baru kemudian klan Feng dan Qilin membentuk aliansi untuk bersaing dengan klan naga. Hanya saja kekuatan naga sebenarnya bergantung pada laut. Jika tidak ada laut di dunia ini. Jadi, meskipun keluarga naga masih sangat kuat, masih terbatas. Yang disebut, naga itu kembali ke laut, harimau memasuki gunung yang dalam. Hanya klan naga yang kembali ke laut adalah klan naga yang asli, dan itu bisa meledakkan kekuatan yang tak terkalahkan. Begitu keluar dari laut dan ke udara, itu mungkin belum tentu menjadi lawan dari klan Feng. Phoenix adalah burung terpanjang dari semua. Unicorn adalah binatang terpanjang. Naga itu adalah yang terpanjang dari ratusan sisik. Klan Feng memandang rendah Jiu Chongtian, yang dapat digambarkan sebagai Phoenix dan Jiu Tian, tak terkalahkan. Suku Qilin bangga dengan bumi, dapat dikatakan bahwa Qilin ada di dunia ini, dan tidak terkalahkan. Meskipun naga itu kuat di dalam air. Namun, tempat dari 10.000 ras adalah acak. Begitu keluar dari air, naga itu ada di udara, bukan lawan dari Phoenix. Di darat itu belum tentu lawan klan Qilin. Tapi sebaliknya, bahkan jika Feng dan Qilin bergabung, mereka tidak bisa mengalahkan naga di laut. Bagi naga, burung Phoenix dan Qilin yang memasuki air hanyalah makanan ringan, mereka suka cara makan dan cara makan. Dunia kuno, Sanshan, Liu Shui, dan Yiping. Wilayah lautan menyumbang lebih dari 60%. Oleh karena itu, klan naga kaya akan sumber daya dan kuat. Bahkan jika klan Phoenix dan Qilin membentuk aliansi, tidak ada cara untuk mengambil klan naga. Apa yang benar-benar mengalahkan ras naga sebenarnya adalah setengah naga darah setan. Dalam analisis terakhir, pada kenyataannya, hanya naga yang bisa mengalahkan naga itu. Lagi pula, balapan besar hanyalah permainan yang dimainkan pada kesempatan tertentu dan di bawah aturan tertentu. Karena itu, banyak strategi dan taktik tidak dapat digunakan. Seluruh 10.000 suku, tidak ada sama sekali, itu dilakukan di dalam air. Begitu keluar dari laut, lomba naga benar-benar bukan lawan. Di surga, naga tidak bisa mengalahkan burung Phoenix. Pergi ke tanah, klan naga tidak bisa mengalahkan klan Unicorn. Jika bukan karena garis keturunan Kaisar Naga untuk meluncurkan realem naga, klan naga bahkan tidak bisa melawan klan Phoenix. Dalam puluhan juta tahun terakhir, sang juara pada dasarnya adalah ras Kirin. Runner-up diperangi oleh suku Phoenix dan naga dan duduk pada gilirannya. Jika itu benar-benar pertempuran suku, hasilnya benar-benar berbeda. Naga adalah yang terkuat, yang tidak diragukan dan tidak perlu penjelasan. Adapun Feng dan Qilin, Feng secara alami lebih kuat. Tiga keluarga kerajaan iblis, gosok, elang emas, dan griffon adalah cabang Phoenix. Dan mirip dengan macan, singa, beruang, semuanya cabang Kirin. Tetapi pada balapan besar, karena keterbatasan area pertempuran, keunggulan kecepatan lomba Phoenix tidak dapat sepenuhnya ditunjukkan. Suku Kirin mendominasi permainan dengan kemahakuasaan mereka sendiri. Namun, secara umum, suku Kirin tidak benar-benar lebih kuat dari suku naga dan suku Phoenix. Perlombaan Feng dan naga terutama dibatasi oleh venue, bukan kekuatan mereka sendiri. Tempat puluhan ribu ras ini hanya dibuat khusus untuk ras Kirin dan merupakan yang paling cocok untuk ras Kirin. Untuk naga dan Phoenix, itu sangat tidak cocok. Batasnya sangat besar. Hanya saja keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang telah ketakutan oleh pertempuran naga Phoenix dan kehilangan penilaian mereka. Bahkan secangkir kecil busur perasaan bayangan ular. Menghadapi ini, Chu Xingyun dapat menjelaskan, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Bahkan jika keluarga Kirin tidak begitu kuat, itu tidak berarti banyak. Lagi pula, naga dan Phoenix saja sudah cukup untuk menakut-nakuti keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang. Terlebih lagi, dalam puluhan ribu balapan, ras Kirin benar-benar sombong, dilebih-lebihkan, dan menakutkan. Klan Kirin yang menginjak bumi, seperti klan naga yang kembali ke laut, bisa mendapatkan peningkatan teroris. Naga ada di mana-mana, tarian Phoenix adalah 9 hari. Dan Kirin mendominasi bumi. 3 ras mendominasi 3 wilayah. Balapan dari semua ras dilakukan di tanah di rumah ras Kirin. Karena terbatasnya area stadion, tidak hanya membatasi lebar, tetapi juga membatasi ketinggian. Dan tidak ada arena bawah air. Karena itu, jika suku Kirin ingin mengambil tempat pertama itu mungkin tidak mudah. Dalam diam, keluarga 5 anak Yanshan tidak berbicara lama. Akhirnya, Lu Qingxuan memecah kesunyian dan memutar kepalanya dengan kosong, menatap Chu Xingyun dan berkata, "Mengapa? Ras lain begitu kejam dan sangat menakutkan, hanya ras manusia, sepertinya tidak berguna." Tidak berguna. Mendengar kata-kata Lu Qingxuan, Chu Xingyun tertegun beberapa saat, dan kemudian dia tertawa. Seperti yang dikatakan Lu Qingxuan, ras manusia tampaknya tidak berguna. Kekuatan fisik lemah, dan pertarungan jarak dekat sama sekali bukan lawan dari binatang buas dan binatang purba itu.
Saat menggunakan mantra, tubuh manusia tidak memiliki cara untuk menampung terlalu banyak energi. Terutama afinitas dengan energi berbagai atribut umat manusia juga yang terburuk. Bandingkan pertalian antara suku Kilong dan air. Membandingkan afinitas antara Phoenix dan atribut api. Umat manusia tidak tersentuh. Bagi umat manusia, begitu mereka dapat memiliki darah ras naga atau burung Phoenix, mereka pasti akan menjadi supermaster yang tak tertandingi. Karena itu, apakah itu skill bertarung atau mantra, manusia tidak punya tempat untuk memuji. Sebagai ras yang muncul, dibandingkan dengan Steris Skyrace, ras manusia dan ras langit berbintang bukanlah apa-apa, tidak ada apa-apa. Umat manusia benar-benar sangat lemah. Klan, apakah itu benar-benar sangat tidak kompeten? Menyaksikan keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang yang sangat terpukul dan benar-benar kehilangan kepercayaan. Sudut mulut Chu Xingyun sedikit mengangkat sedikit lengkungan, menunjukkan sedikit senyum bangga. Dikelilingi oleh keluarga Yanshan, Chu Xingyun mengambil nafas dan bergumam. Ras manusia adalah evolusi dari kera besar purba. Kera raksasa purba diwarisi dari kera kuno pada zaman kuno. Setelah era kuno, zaman kuno, dan evolusi selanjutnya ratusan juta tahun. Kera purba yang mandul menjadi kera purba. Kera raksasa purba telah berevolusi menjadi ras manusia. Meskipun untuk saat ini, umat manusia memang lemah, tampaknya tidak berguna. Namun, miliaran tahun yang lalu, kera raksasa archaik dari era archaik, tetapi sangat kuat, sombong dan menakutkan. Dalam hal kekuatan fisik saja, kera raksasa archaik dapat bersaing dengan ternak liar. Dibandingkan dengan harimau, macan tutul, beruang, dan singa, kekuatan Taiko Ape pasti bisa dihancurkan dengan mudah. Selain itu, kekuatan tempur Taiko Ape tidak rendah sama sekali, tetapi sangat sombong. Dibandingkan dengan kera raksasa kuno di zaman kuno, kera raksasa purba lebih tinggi dan kekar dengan satu pukulan itu cukup untuk mematahkan tulang belakang harimau, macan tutul dan singa jantan. Namun, sejak pertengahan era Taiko, evolusi kera Taiko telah melihat percabangan. Bagian dari kera Taiko masih mempertahankan arah evolusi aslinya, tubuhnya semakin tebal, lebih kekar, dan kekuatannya semakin kuat. Di bagian lain kera Taiko, arah evolusi telah berubah. Mereka menyerahkan tubuh mereka yang tinggi dan kokoh. Hentikan teror yang bisa bersaing dengan orang barbar. Juga menyerah, yang berasal dari zaman kuno, milik garis keturunan kera kuno. Setelah miliaran tahun evolusi, umat manusia modern lahir. Daftar satu set data saat ini dan yang paling nyata. Sebuah ras manusia pria dewasa yang biasa, yang tidak dibudidayakan, tingginya kurang dari 2 meter, beratnya sekitar 100 kg, dan kekuatan satu lengan adalah sekitar 100 kg. Dan kera besar yang tidak dewasa, dan belum dewasa tingginya hampir 10 meter, beratnya sekitar 10.000 kg, dan kekuatan satu lengan adalah sekitar 10.000 kg. Jelas, ketinggian kera raksasa archaik dewasa sekitar 8 meter lebih tinggi dari manusia. Berat dan kekuatan Taiko Ape 100 kali lipat dari ras manusia. Itu belum dipraktikkan, tetapi 100 orang dewasa bukanlah penentang kera raksasa purba. Mendengarkan narasi Chu Xingyun, untuk sesaat, keluarga 5 anak Yansan tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Sambil memegang tinjunya dengan pahit, Yan Dudao berkata, dosa macam apa yang dilakukan umat manusia, dan ras apa yang semakin kuat dan kuat, hanya ras manusia, semakin lemah dan semakin lemah. Mendengar kata-kata Yan Du, Chu Xingyun berkata dengan tergesa-gesa. Dalam hal kekuatan dan kekuatan tubuh, ras manusia memang semakin lemah dan semakin lemah. Namun, meskipun arah evolusi umat manusia telah berubah. Tapi, meskipun arah umat manusia telah berubah, itu bukan tanpa arah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, kilatan cahaya melintas di mata keluarga Yansan sejenak. Setelah miliaran tahun evolusi, Taiko Ape jauh lebih kuat daripada Desolate Colossus. Meskipun arah evolusi umat manusia telah berubah, jelas bahwa umat manusia juga memiliki kekuatan khusus. Dalam kegembiraan, Yan Du berkata, jadi, apa arah evolusi umat manusia? Menghadapi pertanyaan Yan Du, Chu Xingyun tahu jawabannya sejak lama, tapi dia tidak menjawabnya secara langsung. Sebenarnya, jawabannya sudah jelas, bukan? Kata Chu Xingyun acuh tak acuh. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan segera mengerutkan kening dan cepat merenungkan. Segera, mata Lu Qingyao menyala dengan ganas, dan dia menatap Chu Xingyun. Saya mengerti. Ternyata, mendengar kata-kata Lu Qingyao, Chu Xingyun langsung berkata, kalau begitu kamu bicarakan, apa perbedaan terbesar antara ras manusia dan kera Taiko? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lu Qingyao tersenyum dan menjawab, ini adalah kebijaksanaan. Umat manusia memiliki kebijaksanaan yang jauh lebih besar daripada kera kuno yang hebat. Mendengar kata-kata Lu Qingyao, Chu Xingyun tersenyum ringan, tapi dia tidak banyak bicara. Sampai sekarang, hanya Lu Qingyao yang memberikan jawaban, yang jelas tidak cukup. Chu Xingyun juga ingin tahu jawaban seperti apa yang akan diberikan 4 orang lainnya. Dalam keheningan, Yan Du menggelengkan kepalanya dan berkata ini tidak benar. Keluarga kera raksasa Taigu, ada juga orang bijak yang sangat cerdas, mereka tidak lebih buruk daripada ras manusia.
Mendengar kata-kata Yandu, Lu Qingyao tiba-tiba ragu-ragu. Bahkan, bukan hanya kera besar Taiko. Hampir setiap kelompok etnis di suku Taiko memiliki keberadaan yang sangat pintar, dan kebijaksanaan mereka tidak kalah dengan ras manusia. Kera raksasa purba, para nabi dari suku mereka tidak kurang pintar dari keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang. Dalam keheningan, Lu Zixiao dengan hati-hati berkata, dan, sejauh yang saya tahu, yang paling cerdas dari orang-orang Taiko adalah Sky Fox. Mendengar kata-kata Lu Zixiao, Yansan berkata dengan dalam, ya. Sejak zaman kuno, divisi militer suku Tianhu telah memindahkan namanya, yang tidak ada bandingannya dengan umat manusia. Dengan analisis berkelanjutan dari keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, untuk sesaat, semua orang bingung lagi. Jika bukan kecerdasan, apakah itu? Melihat keluarga 5 anak Yansan, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Meskipun keluarga Yanshan sangat cerdas, bahkan bisa dikatakan sangat cerdas. Tetapi kebijaksanaan tidak cukup. Karena kurangnya pengalaman, mereka tidak dapat menggunakan kebijaksanaan mereka dengan baik. Seperti kata pepatah, membaca ribuan buku lebih buruk daripada bepergian ribuan mil. Tanpa cukup pengalaman, tidak peduli seberapa pintar itu hanyalah eksistensi yang bodoh. Chu Xingyun berbeda. Dia tidak hanya memiliki kecerdasan super tinggi, tetapi juga memiliki pengalaman yang tak tertandingi. Terutama dalam lebih dari 1 juta tahun di zaman kuno, Chu Xingyun telah mengumpulkan cukup pengetahuan. Saya cukup tahu tentang dunia ini. Misalnya saja orang biasa yang belum berlatih, dan data Taiko Grade AP yang belum berlatih, hanya dia yang bisa memberikannya. Keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, meskipun pintar, tidak memiliki akumulasi pengetahuan ini. Chu Xingyun tahu bahwa tidak ada artinya melanjutkan ujian. Bukannya mereka tidak memiliki kebijaksanaan yang cukup, tetapi bahwa pengetahuan mereka terlalu sempit untuk memberi mereka jawaban yang benar. Siapa yang bisa mengerti tanpa dilahirkan? Kebingungan bukan untuk mengikuti guru, itu juga kebingungan, dan akhirnya tidak jelas. Ada kebijaksanaan di luar angkasa, tetapi tidak cukup pengetahuan yang terkumpul. Jika Anda tidak dapat mengetahui astronomi, Anda dapat mengetahui geografi, zongxia atau... Jika Anda tidak dapat memahami yin dan yang, Anda dapat memahami gosip, xiao qimen, dan tahu dunjia. Tidak peduli seberapa pintar itu hanya hal biasa. Tidak ada perbedaan dari orang biasa yang tidak pintar. Keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, mereka memiliki cukup kebijaksanaan, tetapi mereka benar-benar bermain, tetapi terlalu sedikit. Bahkan 1/10 dari potensi belum terrealisasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.